Speak sambil quality time. Halo, welcome Spiku. Welcome di program Pick Me Time bersama aku Melani yang bakal menemani Spiku di rumah dan di studio hari ini. Nah, hari ini Spiku kita akan membahas topik yang cukup ringan tapi nggak kalah daging loh. Tapi kita bahasnya santai-santai aja ya semuanya biar kita juga bisa menerima informasi dengan santai. Nah, pastinya aku di sini gak sendirian karena aku akan ditemani oleh bintang tamu yang dar. Oke, langsung saja kita panggil Kak Afif dan Kak Tata. Welcome to Pick Me Time. Speak sambil quality time. Halo Kak Tata, Kak Afif. Welcome to Pick Me Time. Silahkan duduk. Oke. Nah, sebelum aku mulai, aku ada pantun nih buat menyambut Kak Tata dan Kak Afif di program Pick Me Time. Boleh ya kita pantun ya? Boleh. Spiku juga jangan lupa bilang cakep. Pagi-pagi makan roti Mariam. Cakep. Selamat datang di Pick Me Time. Oke, aku sudah gak sendirian ya. Boleh dong Kak Afif dan Kak Tata perkenalan lebih lanjut tentang diri Kak Afif dan Kak Tata. Oke, halo semuanya teman-teman Spiku. Aku Afif Binaya, aku mahasiswa dari Ilmu Komunikasi semester 4. Tapi teman-teman Spiku bisa panggil aku Hengki karena di dunia kampus ini aku dikenal sebagai Hengki, bukan Afif. Oke, halo Kak Hengki, welcome to Pick Me Time. Silahkan Kak Tata. Nama penontonnya Spiku ya kak ya? Ya, nama penonton Oke, kita di rumah oke. dan di studio itu namanya Spiku. Oke deh. Halo semua Spiku, perkenalkan nama aku Mareta Lili Tutunewa, biasa dipanggil Tata, bukan Tata Janeta ya. Dan aku sama kayak Apip, ya ilmu komunikasi semester 4. Dan Gitu. kita teman dari zaman maba. Sampai Asik. sekarang. Sampai sekarang. Nah, udah disentil dikit nih temen dari zaman maba. Maka topik kita kali ini nih Spiku yaitu seleksi pertemanan dari zaman maba sampai lulus. Excited nggak Kak? Excited banget sih ya. Oke. Sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam lagi, aku mau ikut Kak Tata sama Kak Afif flashback sedikit deh. Oke? Boleh. Di zaman-zaman maba gitu. Bener gak sih pas zaman maba itu Kak Tata sama Kak Afif itu kalau sama temen-temennya yang bersepuluh, ber-15, bahkan ada tuh yang 17 sampai 20 orang tuh kemana-mana bareng. Bener gak? Bener banget. Bahkan sampai kayak fotokopi ke kantin itu berbondong-bondong gitu ya. Iya, Gak mau benar. sendirian. Gak mau sendirian. Takut. Itu kenapa? Itu emang setia kawan apa takut gak punya temen sih bareng-bareng kayak gitu? Jujur kalau aku sendiri itu aku takut nggak punya temen. Karena kayak gini, waktu zaman maba dulu kan satu kelompok tuh isinya 20 orang ya. Nah, nggak mungkin dong dengan orang satu ini berteman dengan sebanyak itu. Pastinya juga entah dari otomatisnya itu bisa dari 20 itu jadi berteman sama 10 orang. Dan jujur aja, maaf kepada teman-teman dan kakak PK ku waktu ospek dulu, aku pernah bikin grup di luar grup ospek itu. Nah, dari 20 dikuras menjadi 10 orang. Nah, Udah ini ya, seleksi-seleksi ya. betul, karena kan nggak semuanya satu frekuensi sama aku ya Kak. Nah, dari 10 orang itu kita tuh selalu bareng-bareng kemanapun. Kayak contohnya nih, bahkan satu minggu tuh bisa ketemu 3 kali di kafe-kafe tertentu gitu Kak. Oh, banyak Iya, uangnya bener ya. banget. Karena Nongkrong juga, terus. memulai kehidupan baru di dunia maba ini, di dunia kampus ini juga perlu teman buat kita sharing-sharing pengalaman juga gitu. Mungkin kalau dari Kak Tata gimana? Gimana nih Kak Tata nih? Kalau aku sendiri dari awal masuk ospek itu benar-benar pressure banget kak. Aku takut nggak punya teman, apalagi aku kan introvert banget ya, introvert parah. Jadi aku di situ berusaha untuk yang aku aktif sendirian, yang anggota-anggota lain gak ada yang aktif. Maksudnya bukan aku NPD ya, bukan. Bukan pick me ya, Bukan kayak pick me. program Pick me. kita ya, Iya, bukan ya. Tapi
emang aku bener-bener pengen punya temen supaya aku tuh nggak sendirian, supaya aku bisa dapetin informasi yang sama-sama, jadi kita saling ingetin, saling ditemenin waktu fotokopian, terus pokoknya Makan kemanapun siang ya, pokoknya, Kak. kemanapun bareng-bareng. Dan aku cukup berbeda dengan Kak Afif yang nongkrong-nongkrong terus, karena kelompokku ini kayaknya semuanya introvert apa gimana kali ya. Jadi Oke. mabab, jadi kayak kita selesai ospek pun kita udah nggak berteman lagi. Oh, abis ospek selesai langsung pergi satu-satu. Iya. Hilang satu-satu. Mata kuliah pun nggak janjian sekelas. Oh, jadi Jadi Kak Tata ngerasa sendirian banget ya? Iya, jadi aku berusaha untuk cari relasi lagi buat teman di kelas gitu, Kak. Akhirnya ketemu sama Afif. Oke. Kita panggilnya Kak Afif atau Kak Hengki nih? Biar kalian lebih akrab sama aku, panggil aja Hengki ya. Oke, Kak Hengki. Aku juga ngerasa sih dulu ya pas maba kemana-mana itu bareng, apalagi sama kakak PK aku bahkan tuh nongkrongnya. Tapi pernah juga sekarang tuh ngerasa nggak sih semakin semesternya naik ya, semakin kita di semester 4 nih sekarang nih ya, itu ngerasa pertemanan kita tuh makin kecil. Circle kita tuh semakin sedikit, bener nggak tuh? Bener banget. Bener. Circle-nya Kak Afif sama Kak Tata ada berapa sih BTW? Mau tahu nih, circle orang aduh. ekstrovert sama introvert itu ada berapa? Ini total jumlah circle-nya atau anggotanya nih Kak? Oh, circle-nya boleh, ada berapa? Oh, kalau bisa disebutin lebih dari satu bisa ya. Oh. Tapi yang lebih dekat dan lebih personal sama aku cuman beberapa aja. Kayak satu circle sama Kak Tata ini. Betul. Sama kami juga ada teman selain ini karena ada beberapa kendala di kotanya sana. Teman kita yang namanya Emily nggak bisa hadir hari ini. Oke. Kak. Kita doakan semoga Kak Emily bisa join ya di program TV Betul. kita next. Say hi dulu dong Kak Emily. Oh, kita bareng-bareng ya Spiku ya. Hai Hai, Kak Kak Emily. Emily. Kita tunggu kehadirannya. Kalau Kak Tata ada berapa nih jumlah circle ya? Kalau aku bisa dihitung jari, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Itu anggota apa circle Ju? Circle. Oh banyak loh ya. Banyak ya. Berarti itu enggak Bukan 2, introvert. 3 tapi 2, 3, 2, 3 gitu. Oh, oke. Iya, Oke. Yang di dalamnya juga cuman orang-orang kayak cuman 5, 3 itu pun circle UKM. Oh, IKUD. kayak gitu. Gak apa-apa, yang penting punya temen ya di dunia kampus. Apalagi kita Betul kan banget. makhluk sosial, pasti harus banget nih berteman. Nah, kita masuk nih ke fase seleksi ya, yang namanya seleksi alam atau filter pertemanan. Nah, kakak-kakak itu setuju nggak sih kalau kualitas itu ya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Misalnya kakak-kakak itu lebih mementingkan, nggak peduli, aku satu circle 2 orang yang penting berkualitas. Atau ada yang mikir, aku harus satu circle tuh harus 8 orang. Harus banyak, biar kemana-mana tuh seru. Gimana? Siapa yang mau mulai duluan? Ini dong. Aku. Oke, Kak Oke. Afif, silahkan. Kalau aku sih setujunya sama kualitas lebih penting daripada kuantitas ya. Karena jujur aja nggak perlu teman-teman banyak. Tapi yang penting adalah meskipun teman kita sedikit, tapi kita bisa berkembang dengan mereka. Contohnya adalah misal kayak kita nih dalam beberapa hal, contohnya itu kayak tugas-tugas mata kuliah. Pasti kan nggak semua orang itu menurut mereka itu bisa dikerjakan dengan sendirinya. Tapi mungkin bisa dengan bekerja kelompok atau sekedar nugas bareng di beberapa kafe, itu bisa membantu kita untuk berkembang dan maju ke depannya. Kan gitu kan juga bisa berkualitas ya Iya, pertemanannya. oke, benar. Berarti harus ada manfaat di balik sebuah pertemanan. Betul. Oke, Spiku dicatat ya para Spiku yang sedang menonton, bahwa pertemanan itu nggak hanya tentang harus nongkrong nih, harus apa, tapi harus bawa kita lebih maju ke depannya. Kalau dari Kak Tata nih, Sama, setuju banget kalau kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. bagus. Ya. Karena benar-benar kita harus bisa memilah ya, kita juga udah dewasa, kita nggak semua teman tuh harus kita teman, nggak apa-apa kita teman oleh banyak orang, tetapi kita harus tetap bisa memilah, ini baik nggak sih buat kehidupan aku ke depannya. Sama kayak milih pacar ya, tapi kayaknya teman ini lebih harus benar-benar detail Detail. gitu. Karena kita hidup sehari-hari itu juga kalau pas kuliah sama temen Benar, kan. dan kita juga nggak bisa maksa mereka untuk
sesuai dengan kita, cocok dengan kita gitu sih Kak. Bener, kayak kata Kak Keanu Angelo, kalian tahu kan Keanu Angelo? Oh tahu. Nah, dia tuh pernah bilang kalau kita itu harus pilih-pilih temen, tapi yang nggak boleh pilih itu baik kepada semua orang gitu. Baik. Udah ada motivasi ya di pagi hari Betul. ini, di awal acara ini dari Kak Afif untuk Spiku di rumah dan Spiku di studio. Kalau misalnya kita itu boleh memilih-milih teman, tapi kita tidak boleh memilih baik kepada siapa saja. Kita harus terbaik kepada semua orang. Oke, kita langsung lanjut aja ke topik yang mendalam. Siap nggak? Aduh, siap nggak siap? Harus siap. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke topik untuk bintang tamu kita. Ada beberapa topik nih, Spiku, yang bisa memicu adanya filter pertemanan. Kalau filter pertemanan itu nggak harus langsung tiba-tiba, oh aku nggak mau deket sama ini, aku nggak mau deket sama itu. Enggak ya Kak ya, pasti ada beberapa hal yang bikin kita tuh kayak, oh karena dia begini aku nggak boleh nih sama dia. Kita langsung masuk aja ya ke topik yang pertama. Dun, 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 dun. Bisa digeser slide-nya. Perubahan prioritas. Ini kerasa banget ya, apalagi udah kuliah. Pasti kita ngefilter pertemanan itu karena adanya perubahan prioritas. Betul. Siapa yang mau menjawab duluan? Mungkin Tata mau menjawab duluan? Boleh. Mungkin karena aku sekarang sudah semester 4 ya Kak, pasti harus fokus ke organisasi, apalagi semester 5 nanti akan magang kita ke depannya. Oke, Seperti itu. benar-benar. Aku juga bukan kayak teman-temanku yang 1, 2, 3, semester 1, 2, 3 udah mulai ikut organisasi BEM, HIMA dan segala macamnya, karena aku juga butuh penyesuaian. Karena adaptasi dan penyesuaianku sangat amat sulit, jadi puji Tuhannya semester 4 ini aku bisa masuk ke organisasi laboratorium OPN TV seperti itu. Wow, oh aktif di lab ya berarti sekarang Kak Bener Tata. banget, bener banget, dan puji Tuhannya Lab TV ini sangat membantu aku banget dalam berkembang secara mendalam ya Kak ya, dalam mengatur segala hal kepanitiaan dan juga segala macam bentuk acara itu aku jadi bisa Belajar untuk aku organisasi berikutnya. Iya, seperti karena itu. pastinya ketika teman-teman kita punya prioritas nih ya Spiku, kita tuh pasti terdorong juga untuk ikut prioritas itu ya. Misalnya kayak lab, organisasi, kita pasti terdorong karena vibes positif itu. Jadi karena prioritas itu kita misah satu sama yang lain gitu. Karena juga ya itu kembali lagi kita nggak bisa memaksain orang buat sama kayak kita gitu. Oke, berarti ada jalannya masing-masing. Kak Afif nih, gimana Kak Afif? Nah, kalau aku perubahan prioritas itu juga menjadi faktor bahwa pertemanan di kuliahan itu makin mengecil. Kenapa? Karena dulu tuh yang namanya maba itu pasti nggak lepas dari kata yuk kita bareng-bareng terus. Oh, Nah, bener, bener kata-kata kan? keramat. Betul. Yuk sampai lulus. Tapi nyatanya enggak juga. Nah, Nggak apa-apa. kalau dulu tuh kan emang prioritas kita sama ya, karena kita belum punya kesibukan apa-apa. Kayak kita tuh selalu bareng-bareng. Contohnya MKU bareng, lalu nugasnya itu juga harus bareng, kemana-mana itu bareng. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kita bertumbuh dewasa, tentunya kita tuh punya planning yang berbeda-beda. Contohnya kayak Tata tadi kan aktif di organisasi Lab TV, sedangkan Betul. aku aktif di organisasi Lab Cyber PR. Wah. Dan aku ada di Departemen Brand Marketing. Oke. Gitu. Dan apa sih plan selanjutnya setelah di cyber ini? Oke, untuk plan selanjutnya insya Allah buat teman-teman Spiku aku minta doanya agar aku bisa untuk magang di DPRD Jatim. Jadi minta tolong untuk teman-teman Spiku bisa amini segala ini. Kita aminkan ya Spiku karena amin dari 40 orang akan terjabat. 1, 2, 3, amin. Masya Allah. Oke, sudah Kak? Sudah. Oke, kita lanjut deh ke topik berikutnya. Bisa digeser-geser. Turun, tung, 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 tung. Apa tuh? Bisa digeser, Kak? Oh, perbedaan lifestyle, Kak. Oh iya, ada namanya. Nah, muncul. Thank you loh Kak Afif. Iya. Ada perbedaan lifestyle. Kalau misalnya di kehidupan kampus, di pertemanan kampus, kita pasti punya yang namanya perbedaan lifestyle. Ini berpengaruh banget loh untuk filter pertemanan itu, bener nggak? Benar.
Bener banget. Oke, siapa yang mau jawab duluan nih tentang Aku, ini? aku. Oke, Kak Afif lagi, Nah, silahkan. kalau perbedaan lifestyle nih, banyak banget teman-teman aku di luar sana tuh yang beda banget lifestyle-nya sama aku. Tapi jujur aja, aku tuh tipe orang yang kayak susah buat menolak ajakan temen. Kayak, eh, ayo Afif kamu ikut aku ke sini, ayo ikut ke sana. Nah, aku Gas-gas tuh ya. iya, aku selalu kayak, oke, ayo berangkat gitu. Kapan, jam berapa gitu kan? Karena balik lagi kayak yang aku bilang awal, aku tuh takut kehilangan teman gitu. Oke. Tapi aku juga pemegang prinsip bahwasanya nggak selalu hangout itu mengeluarkan uang, tapi yang diambil adalah momen kebersamaannya. Gitu. Oke. Nah, kayak contohnya nih teman-teman aku tuh kayak tiap pekan minggu, pekan akhir itu kayak selalu ke maaf ya clubbing gitu. Oh, Nah oke. itu kan perlu hal yang harus dihindari banget ya. Iya, betul. Nggak selalu aku ayo meskipun konteksnya nggak tahu ya itu mereka ngapain di sana, tapi tetap sebagai martabat dari anak mama dan ayah papa harus menjaga perilaku di luar Oke. sana. Karena nggak bisa nolak ya, nggak bisa. Benar. Karena kadang-kadang kita harus berani menolak. Betul. Jangan kebanyakan apa? Tapi gitu. nanti nggak ditemenin, nanti dijauhin. Nah, kasih tahu tak. Bagaimana mau sukses kalau terlalu banyak tapi? Betul teman-teman, bisa kita pelajari ya. Gimana mau sukses kalau kebanyakan Tapi. Nah, harus berani menolak ajakan-ajakan yang tidak baik. Betul. Oke, sekarang dari Kak Tata gimana? Kalau aku sendiri ya kayak beda banget sama Apip ini yang nggak bisa nolak. Aku bisa banget menolak. Oh, tegas banget ya. Bisa banget. Bisa, oke. Karena aku apa adanya kak. Siap. Penyahitan gasken. Oke. Apalagi es campur gasken. Warkop gasken. Semuanya Gak bisa. perlu kafe. Loh perlu. Tapi sesekali. Sesekali karena mikir juga ya kak, uangnya masih pakai uang orang tua gitu kan. Kita juga pasti harusnya bisa meminimalisir mana yang penting, mana yang enggak. Bukan berarti aku menyalahkan orang yang sering ke kafe ya kakak Iya, ya. benar-benar. Tapi ya itu disesuaikan oleh budget orang tuanya masing-masing. Oke. Seperti itu. Berarti setelah ini kalau misalnya kita ajak ke Yangsio, kamu mau ikut gak? Gaskon. Habis ini nongkrong langsung. Iya dong. Oke. Kalau dari Kak Afif, dia lebih mementingkan kebersamaan daripada materi, tapi tetap juga harus pintar-pintar mengatur uang. Kalau Kak Tata tadi berani menolak pertemanan yang lifestyle-nya terlalu tinggi ya Kak, untuk kesehatan mental dan kantong. Kantong, Jangan iya. sampai berteman tapi kantong kita kering. Gitu loh. Pelanggaran. Oke, langsung saja ke topik berikutnya. Turun tung tung tung, bisa digeser. Circle yang mengecil namun berkualitas. Sudah sempat disinggung loh tadi Spiku ya. Lebih baik itu kualitas daripada apa? Kuantitas. Mantep banget. Bagus Piku. Oke, Spiku kita ini sering mendengarkan ya Kak, makanya kita harus memberikan motivasi yang baik kepada para Betul. penonton kita. Siapa yang mau duluan? Apip. Oke Kak Afif. Kok menyuruh aku sih? Apip. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ini bener banget ya, circle yang mengecil namun berkualitas itu aku kasih contohnya aja di semester 4 ini kan kita fokus mata kuliahnya di jurnalistik ya teman-teman Spiku ya. Benar, Betul betul. Nah, ada satu masa tuh kayak kita itu disuruh untuk menyusun suatu keredaksian nih teman-teman Spiku. Nah, di saat keredaksian itu alhamdulillahnya, bukan alhamdulillah sih sebenarnya, karena ini juga menjadi beban pikiran aku juga waktu itu. Waktu itu aku dipilih sebagai pimret atau pemimpin redaksi. Tinggi ya. Tinggi itu tinggi, jangan main-main ya. Jangan main-main. Nah, sebagai pemimpin redaksi kan juga harus memiliki yang pertama tuh wibawa, lalu yang kedua tegas dan berpendiri yang baik. Nah, sejujurnya aku juga punya kepribadian yang sedikit jauh dari kata pemimpin redaksi itu. Kenapa? Karena kayak aku nggak punya pengalaman nih jadi pemimpin. Tapi dengan adanya Tata dan Emily, aku tuh bisa survive untuk menjadi pemimpin redaksi yang baik buat keredaksian aku. Kayak let's say lah ada 10 anggota keredaksian. Dan nggak mungkin dong kalau misalkan
aku menunjukkan kegagalan aku sebagai pimpret itu di depan mereka. Kayak kadang kalau misalkan aku merasa down atau butuh support dari teman-teman, aku larinya ke Tata atau Emily. Dari situ mereka mensupport aku sehingga aku bisa menjalankan tugasku sebagai pimpret yang baik. Oke, berarti ada nilai yang bisa kita ambil nih Spiku. Bahwa Kak Afif itu bilang kalau misalnya emang teman yang paling dekat sama dia itu cuma 2 orang. Tapi ada hal atau dampak yang baik. Misalnya Kak membantu Kak Afif untuk grow up, percaya diri dari insekuritasnya. Bener ya Kak Afif ya? Betul. Gak perlu banyak, dikit gak apa-apa yang penting berdampak. Betul. Kalau Kak Tata gimana Kak Tata? Kalau untuk circle yang ngecil namun berkualitas ini ya dengan adanya Apip, Emily dan juga aku sendiri. Itu Bertiga aku- ya? Iya benar-benar. Bertiga. Aku orangnya emang pada dasarnya sulit mengambil keputusan enggak. Sulit mengambil keputusan dan aku minta mereka untuk membantu memberi masukan. Ini enaknya kalau aku ngambil kayak gini gimana? Contohnya kayak misal kepanitiaan. Itu gimana ya? Misalnya kalau aku jadi koordinator, itu aku harus kayak gimana aja? Oh, Apa betul. aja yang harus aku kerjain supaya bisa juga merangkul anggota-anggotaku juga gitu. Gitu sih Kak. Untuk dalam mengambil keputusan kayak mungkin cowok nih, aku milih cowok ini gimana ya? Sikapku harus kayak gimana ya? Oke. Dengan PDKT aku harus gimana, Gimana ya? ya, gitu. Gitu. Jadi 2 orang tapi efeknya banyak banget ya buat Kalau keputusan. berkualitas kan pasti Deng deng deng. depannya ini Lancar. apa ya? Lancar. Mantap. Mantap jaya gitu. Oke. Bener. Oke, sudah cukup Kak di topik ini. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Dung, 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 dung. Apa tuh? Apa tuh? Mana ya? Dung, 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 dung. Sabar ya. Kita lama tunggu ya? operator kita nih Spiku ya. Cukup lama ya Kak ya? Oke, topik terakhir. Tips ya, tips ya siapkan ini, tipsnya. Oke. Tips tetap keep in touch tanpa harus hangout tiap hari biar dompet nggak Kantong kering. kantong Kantong kering. kering. Kantong kering. Yes, gimana sih kita menjaga komunikasi dengan teman-teman kita tapi nggak harus nongkrong aja, keluarin uang aja. Ada nggak tipsnya? Aku ada. Oke, Kak Afif, juga. silahkan. Nah, jadi teman-teman Spiko, untuk tips tetap keep in touch tanpa harus hangout tiap hari itu salah satunya yang pertama adalah dalam sebuah kampus pasti ada yang namanya kepanitiaan, betul nggak? Betul. Dari situ kan pastinya ada nih beberapa teman kita waktu maba tuh keterima contohnya di BEM atau HIMA. Nah dari situ kalau misalkan mereka mengajak kita untuk gabung ke kepanitiaan, kita terima aja nggak apa-apa. Kita coba, kita ambil kesempatannya. Siapa tahu dari situ kita tetap keep in touch sama mereka. Oke, Lalu yang kedua untuk sekedar saling replay snap story, story WhatsApp, story IG. Instagram gitu-gitu. Itu juga bisa merasakan bagaimana teman-teman lama kita tuh ingat sama kita. Karena kayak seneng banget ya Kak, menurut Bener. aku sebagai pribadi dan juga Spiku yang di rumah yang nonton dan Spiku yang di studio sedang menonton juga, pasti ada rasa senang ketika kita itu tetap disapa, di replay sama teman-teman kita walaupun itu sudah lama nggak ketemu. Tandanya tuh berarti kita masih dipedulikan, Iya. masih disayang lah Betul. istilahnya. Nah, sebelum kita berharap kita dibegitukan oleh orang lain, maka itu orang lain kita juga harus memulai duluan. Benar, Betul. benar itu Kak. Ada 3S loh Kak, ya Iya benar. dari SD ya kita ya sudah diajari Kak. 3S yang harus diterapkan di manapun, nggak cuma di perkuliahan atau SD Biar kita aja. tetap keep in touch. Apa 3S-nya Kak? Senyum, salam, dan sapa. Gitu. Nah, kok dari Kak Tata nih, ada nggak opini tentang tips ini? Kalau aku ya Kak ya itu karena nggak bisa organisasi karena aku butuh penyesuaian yang panjang, aku lewat kerja kelompok. Sesimpel kita kerja kelompok aja. Kita kan pasti membahas tentang pelajaran-pelajaran, mengerjakannya gimana. Dan nggak mungkin dari awal sampai akhir kita harus fokus kaku. Nggak asik. Materi terus gitu Iya. ya, asik. Setelah kita membahas kerja kelompok,
kita membahas materi, kita juga bisa storytelling nih gimana hari-hari kita pas perkuliahan, motivasi, saling memberi motivasi satu sama lain, itu juga bisa keep in touch walaupun nggak hangout. Oke. Gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya ada teman-teman kita jualan, kita bisa bantu membeli. Siapa tahu kita juga bisa sharing-sharing gimana sih caranya begini-begini dalam membangun bisnis dan gini segala macam. Akhirnya sama-sama sukses. Oh benar, sama-sama sukses karena nggak kebanyakan tapi gitu. Terus nih yang ketiga Kak. Oh ada 3. Ada. Kalau di kampus nggak apa-apa loh kalian itu kayak halo, nyapa-nyapa, halo, kalau nggak inget, halo bro, halo sis, ngono loh. Oke, siap nggak sih? ya. Tapi yang disapa harus jawab, jangan kayak mencutu aja. Kita harus tetap ramah ya. Bener. Walaupun itu cuma teman ospek, walaupun itu cuma teman awal-awal pas tes urin narkoba itu juga kita tetap harus sapa ya. Iya, bener. Biar kita bisa tetap berhubungan dengan baik sama semua orang. Fun fact ngomongin tes urin, Iya, Kak, gimana itu tuh? aku sampai Awal maba banget, belum jadi maba ya itu masih pendaftaran. belum. Dan aku introvert banget tuh Kak, tapi aku butuh tisu. Introvert tapi butuh tisu. Butuh tisu. Gimana tuh, Benefitnya, Kak? Assalamualaikum. Nyapa temennya yang Nyapa temen. lain. Assalamualaikum, namamu siapa? Oke, terus Kayak, iya, namaku ini. Boleh nggak minjem itunya? akhirnya jadi temen nggak Kak? Teman. Oh, Sampai sekarang. tuh. Sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang nggak? Itu tuh karena tisu doang. Karena tisu doang. Jadi Tuh. temen. Itu Jadi temen. makanya kita harus berani. Hal kecil itu bisa ini. Gimana Bisa ini? membawa dampak besar gitu loh. Besar. Untuk berteman. Oke, kita udah di topik terakhir Iya. nih. Terima kasih untuk seluruh opini dan jawaban Kak Afif dan Kak Tata. Ada beberapa hal yang emang aku setuju banget ya, bahwa kita nggak perlu nih banyak-banyak teman, nggak apa-apa banyak, asal juga berdampak baik sama kita. Karena apa ya, Spiku yang di rumah dan yang di studio, aku juga punya pertanyaan nih buat yang nonton program kita hari ini. Gimana sih tipsnya Spiku dalam memilih pertemanan? Ya kan, tadi kan udah di-spill sama Kak Tata dan Kak Afif. Nah, gak kerasa ya, kita sudah di penghujung acara. Sebelum pamit ya, kasih dong satu quotes atau closing statement lah buat Spiku di rumah atau Spiku di studio yang nonton tentang pertemanan ini, filter pertemanan ini. Ya pokoknya intinya orang itu bakalan datang dan pergi teman-teman ya. Asik. Teman-teman Spiku, jadi kita sangat amat perlu menentukan teman yang sefrekuensi karena bakalan ada buat kita sampai kita kerja. Bahkan sampai kita mati, kita tetap bareng-bareng sama mereka. Yes, Gitu. betul. It's okay to grow apart. Asik. Yes. Ada nggak dari Kak Afif? Aku cuma mau nambahin sedikit, kayak contohnya di lagu Lana Del Rey yang terbaru, itu judulnya Right Person Will Stay. Asik. Nggak berlaku di pacar aja, di pertemanan juga. Right apa? Right Right person person will stay. Cakep banget ya, so Spiku. Oh, ada nih yang mau nambah, oke. Sama satu lagi, Oke, Kak Tata silahkan. bagaimana mau sukses kalau banyak tapi? Oke. Gak boleh banyak-banyak tapi, harus pinter nolak gitu. Oke, harus tegas ya. Tegas. Terima kasih Kak Tata dan Kak Afif, closing statementnya cakep banget. So Spiku, aku juga punya pesan nih buat Spiku di rumah dan Spiku di studio yang nonton. Jangan takut kehilangan teman, takutlah kalau kamu kehilangan diri sendiri demi orang lain. Oke, Kak Tata dan Kak Afif, aku mau ngajarin tagline nih sebelum kita penutupan. Apa tuh, boleh kasih tahu nggak? Oke, kalau misalnya aku bilang pick me time, speak sambil quality time. Oh gitu, harus ada ini-ininya Harus gitu ada ya. ininya biar selek. Oke. Ayo boleh dicoba bareng-bareng. Yuk kita coba ya. Satu, dua. Pick me time, speak sambil quality time. Asik banget. Makasih banyak untuk Kak Afif dan Kak Tata yang udah mampir di Pick Me Time. Dan buat Spiku di rumah, jangan lupa nonton terus Pick Me Time tiap minggu di jam 4 sore. Aku Melanie pamit undur diri. See you on the next episode. Tetap slay dan speak sambil quality time. Bye-bye.
speak sambil quality time. Speak sambil quality time.